Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya. Salam tanam berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya ya teman-teman ya. Nah, ini saya sedikit berbagi tips dan pengalaman saya ya teman-teman ya. Nah, ini sebelum kita melakukan pemupukan ya teman-teman, usahakan di pruning seperti ini teman-teman. Ini kita lakukan pruning ya teman-teman ya. Sudah dilakukan pruning, sudah selesai. Ini lokasinya yang biasanya kita panen di ujungnya teman-teman ya. Ini sebelum ini nih, nah contohnya seperti ini teman-teman bisa lihat kena pelepahnya gondrong teman-teman ya, atau pelepahnya banyak, jadi buahnya nggak keluar teman-teman. Sengaja kita bronsong atau kita dibikin seperti bonsai seperti ini teman-teman. Ini biar keluar buah lagi ya. Nanti setelah kita pupuk dia akan keluar buah lagi teman-teman. Nggak usah takut, nggak usah ragu ya. Memang saya punya teori sendiri, terserah mau ikut atau tidak teman-teman ya, terserah. Karena kita belajar dari pengalaman saja, tidak melakukan penelitian dari bibit resmi teman-teman ya. Saya belajar dari pengalaman saja teman-teman. Nah, di sana juga kita gitu kan, ini juga sengaja kita lakukan seperti ini, yaitu tadi karena kalau kita melakukan pemupukan, nanti pupuk itu langsung tujuannya adalah ke pucuk dan ke buah yang baru muncul teman-teman. Nah, ini seperti ini, bunga jantan seperti ini. Nanti setelah kita pupuk, apalagi kita menggunakan perangsang buah seperti pakai boster atau borak atau boron, nanti akan merangsang buah ya teman-teman, langsung keluar buah banyak mutar. Nah, dia langsung ke pucuk, nanti pucuknya langsung segar dan banyak karena ada pelepah kuningnya lagi teman-teman. Ini kosong semua punya kita ini, betul-betul di masa musim trek teman-teman. Nah, teman-teman lihat ada satu tandan saja di sana kosong ya, kosong semua. Itu ada sih yang sana ya, yang ini ada satu tandan ya, kelihatan semua buahnya setelah kita pruning. Nah, nanti setelah pruning ini kita lakukan penyemprotan juga. Ini selesai penyemprotan, sudah mati kering, masuk masa musim hujan, nanti kita akan hantam pupuk. Ini yang kita hantam tadi, kita nanti akan hantam dengan urea teman-teman, karena membesarkan batang. Nah, ini banyak juga keluar buah baru karena memang dari atasnya segar. Ini sebenarnya baru kita pupuk kemarin, ini ada baru 11 bulan ya, belum sampai 1 tahun. Nanti pas kita lakukan pemupukan, pas 1 tahun baru kita lakukan pemupukan. Insya Allah nanti kita hantam urea campur boster teman-teman, karena pembesaran batang dan merangsang buah teman-teman ya. Jangan ragu teman-teman, yang kurus-kurus batangnya seperti ini kalau kita urea nanti akan dia jadi besar teman-teman ya. Itu berdasarkan pengalaman saya ya. Terserah mau ikut atau enggak, sekedar berbagi pengalaman saja buat teman-teman semua ya. Pengalaman saya pribadi saja ini, nggak perlu diikuti teman-teman, cuma saya bagi pengalaman saja. Nah, ini banyak buahnya ini kena kemarin dia nggak keluar buah, untuk saat ini dia keluar buah teman-teman. Nah, ini mutar buahnya masih hitam-hitam. Ini kosong ini kosong juga bunga jantan saja, karena memang saat ini pada musim trek buah parah ya, parah sekali teman-teman ya. Buah trek ini sangat parah sekali untuk saat ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya kondisi. Nah, ini kosong, ini ada nanti, nah ini ada matang ya. Nah, ini banyak ini banyak ini buahnya besar-besar, tapi ini baru nongol ya, baru keluar buah baru ya. Ada juga yang nyambung, ada juga yang enggak ya. Begitulah sawit teman-teman ya. Makanya sawit itu ya, walaupun perawatan minim ya teman-teman ya, kurang modal, tapi kalau lahannya luas, otomatis yang punya lahan luas malah lebih menang hasilnya teman-teman ya. Makanya kita usahakan punya lahan tuh yang luas. Tapi sekarang untuk mendapatkan lahan tuh cukup sulit teman-teman, karena kita berbenturan urusan pemerintah. Pemerintah ini kurang ajar sekarang. Tanah bersertifikat aja masih bisa disita pemerintah kok. Zaman pemerintah kurang ajar ini asli ya. Tidak pernah kita menemukan sejahat-jahatnya zaman Pak Harto ya. Belum pernah kita surat yang bersertifikat. Zaman Pak Harto ya juga teman-teman, sama seperti zaman Soeharto. Saya ingat orang tua saya dulu punya tanah bersertifikat, tapi masih disita oleh pemerintah untuk dimasukkan transmigrasi ya. Saya ingat itu ya. Itu ada segel, zaman dulu segel ya, bukan sertifikat. Itu masih bisa disita pemerintah, dibuatkan kebun lah apalah, sama seperti yang terjadi di TNTN ya. Dibilang hutan lindung lah, dibilang inilah itulah. Nah, itulah akal-akalan pemerintah. Kita ini sebenarnya belum merdeka, masih merasa terjajah ya. Kalau memang kita itu merdeka, pajak itu pokoknya negara itu betul-betul membantu kita
Kalau ini kita enggak, teman-teman. Oke, kita kembali ke pembahasan ke kebun sawit lagi ya. Jadi bahas politik ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini saking banyaknya pelepahnya ini, nah teman-teman, susun. Tapi setelah kita pruning dia segar, teman-teman. Ini upah pruning di sini 10.000 satu pokoknya ya. Satu pokok 10.000. Kalau dapat kita informasi, ini kebun tetangga ini yang bersih. Ini kebun kita yang sahabat ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini setelah kita, nah ini kemarin gondrong betul, sudah bersih, mantap. Nanti setelah kita akan pupuk. Ini sudah kita kapur kemarin di bulan 3 ya, kita kapur kemarin. Ini kan kita pupuk lagi nanti di bulan ya. Kita lihat ya di masa musim kemarau ini ya teman-teman ya. Mungkin kalau berhentinya di bulan 12 atau bulan 8 atau pokoknya berhentinya kemarau, ini masa kemarau ini ada hujan sih teman-teman. Tapi modelnya hujan untuk agar buah ini jadi saja teman-teman. Buah-buah seperti durian, rambutan, kelengkeng ya, seperti itu. Makanya ada hujan sedikit-sedikit. Nah, itu dia. Nah, mungkin nanti setelah kita pupuk di bulan-bulan 1 atau bulan 10 teman-teman, nanti akan keluar buah baru ya. Insya Allah ada panen puncak lagi nanti biar kita bisa menikmati hasilnya lumayan lagi teman-teman. Pupuk itu sebenarnya teman-teman yang bagusnya per 3 bulan ya. Pupuk itu per 3 bulan yang bagus. Kalau punya modal per 3 bulan, nggak perlu banyak, 2 kilo saja tapi per 3 bulan. Nah, kalau misalkan tidak ada waktu seperti saya, 1 tahun sekali tapi 5 kg. Bisa juga kalau ada senggang dikit 6 bulan sekali pemupukan bagus teman-teman. 6 bulan itu usahakan 3 kilo per pokoknya. Jadi 1 tahun 6 kilo ya, seperti itu. Kan nyicil. Tapi sekarang memang harga pupuk cukup lumayan mantap teman-teman ya. Kadang-kadang nggak sesuai dengan harga sawit ya teman-teman. Harga sawit itu aneh. Sawit itu pada saat buah trek seperti ini dia naik, tapi buah kurang. Tapi cukup menolong juga sih teman-teman. Kalau seandainya buahnya turun, pasti buah kurang, pasti pada pening yang punya kreditan seperti saya. Oke ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, saya sarankan tadi teman-teman, sebelum melakukan pemupukan, usahakan penyemprotan dulu teman-teman ya, agar dia tidak berbagi dengan gulma teman-teman, dan mudah juga untuk penebaran pupuk. Penyemprotan tuh jangan terlalu sering-sering teman-teman, cukup 1 tahun sekali saja ya, cukup 1 tahun sekali. Mungkin kalau yang nggak suka senang bersih seperti ini, bisa setiap pada rumput nggak apa-apa, tapi menggunakan obat rumput yang Noxon ya, Noxon atau jenis obat rumput kontak teman-teman. Jangan pakai sistemik seperti punya saya ini, sistemik ini teman-teman. Kenapa saya lakukan pakai sistemik? Karena saya mau untuk tahun ini bersih teman-teman ya, bersih. Karena lama saya pakai racun kontak ya. Nah, saya makanya tahun ini pakai sistemik ya. Sistemik agak lama matinya, sekitar sebulan sampai 2 bulan baru kelihatan bersih. Kalau kontak biasanya sebulan sudah bersih teman-teman ya, seperti itu. Kontak itu macam-macam jenisnya, Noxon, Gromoxon, Nupuxon, ya macam-macam, son lah namanya. Kalau jenis ini yang sistemik ya, seperti Roundup, Sitop, Jam Up, Glisat, ya macam-macam lah ya. Tapi matinya lama seperti ini. Ini sudah seminggu ya teman-teman. Ini masih kuning-kuning. Ini 3 hari baru kuning-kuning. Nah ini ya, alhamdulillah. Oke teman-teman, itu sedikit berbagi tips saja, karena saat ini memang buah trek ya, apalagi jenis minyak sawit saya ini jenis sawit abal-abal ya. Abal-abal yaitu Dura. Kalau versi saya, kalau unggul itu menurut saya yaitu sawit yang tidak ada treknya kalau unggul. Kalau versi PT yaitu unggul itu adalah sawit itu buahnya Tenera teman-teman ya, berdaging tebal. Kalau kita Dura pun jadi, yang penting sawit itu dirasakan unggul oleh para petani itu dia tidak ada treknya teman-teman, tidak ada trek panjang. Walaupun sepertinya saya ini saya anggap seperti unggul teman-teman. Kenapa? Karena dia kalau kita hitung trek itu ya sedikit teman-teman. Walaupun yang penting ada pemupukan dalam 1 tahun tuh sekali teman-teman. Jangan lama juga, jangan sampai 2 tahun. 2 tahun ya trek, jadi batangnya kurus, jadi lama kita pemulihan ya. Seperti itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.